Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang persamaan garis lurus bab yang keempat ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian diharapkan mampu menentukan gradien suatu garis. Oke, kita mulai saja dengan pengertian garis lurus ya. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien ya. Nanti simbolnya adalah huruf M kecil. Kita lanjut saja. Bentuk umum dari persamaan garis itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya itu adalah lambang dari gradien atau kemiringan garis, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian C-nya itu adalah konstanta, X dan Y-nya adalah variabel atau peubah. Nah, bentuk lainnya untuk persamaan garis itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan X dan Y itu peubah, serta A, B, dan C adalah konstanta. Jadi, persamaan garis itu bisa berbentuk seperti ini, Y sama dengan MX tambah C, atau berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini yang Y sama dengan MX tambah C itu contohnya misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Jadi, di sini gradiennya itu M, ini M ya, jadi gradiennya adalah 2. Nah, yang ini yang AX plus BY plus C sama dengan 0 itu misalkan 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Jadi nanti A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah min 6. Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih memahaminya, kita akan belajar tentang gradien garis lurus terlebih dahulu sebelum ke persamaan garisnya ya. Ingat, lambang gradien itu adalah huruf M kecil. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M, huruf M kecil ya. Gradien juga itu bisa diartikan adalah suatu perbandingan dari komponen Y dan komponen X. Jadi rumusnya gradien itu komponen Y berbanding komponen X. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh. Di sini ada gambar garis AB, garis CD, EF, GH. Apa sih yang dimaksud dengan komponen Y dan komponen X? Kita lihat di sini garis AB. Kan di sini dikatakan komponen Y berbanding komponen X. Komponen Y itu adalah yang sama dengan sumbu Y. Jadi A itu untuk menuju B itu kan berarti arahnya ke sini dulu nih. Ke sini, ke atas, baru ke kanan. Ya, jadi MAB itu nih dari A ke sini itu berapa? 1, 2, 3. Maka di sini ibu tulis ini ya. MAB itu komponen Y-nya berapa? Komponen Y-nya ke atas ya. Kalau ke atas itu positif, berarti 3. Kemudian Y-nya ke kanan ya. Dari sini ke kanan, dari sini ini 3, ke kanan berapa? 4. Jadi 3/4. Kita lihat garis AB condongnya ke kanan. Kemudian garis CD, dari C menuju D. Komponennya dulu, berarti kan ke arah bawah nih. Berapa kotak? Itu 3 kotak ya. Berarti M, CD, karena ke bawah berarti di situ negatif 3. Jadi kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Kemudian ke kanan kan? Nah, untuk yang sumbu X ke kanan negatif, positif, ke kiri negatif. Ini positif ke kanan, 1, 2, 3, 4. Jadi min 3/4 ya. Kemudian kita lihat garis EF. E menuju F itu kan ke atas dulu. Ke atas dulu, ini ke sini. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti M.
Gradien dari garis EF, MEF itu adalah ke atas berapa? 4. Kemudian ke kanan. Ke kanannya berapa? 3, 1, 2, 3. Berarti 4/3. Kemudian yang terakhir adalah garis GH. G ingin ke H, berarti kan ke arah bawah dulu. Komponen Y dulu. Berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti karena ke bawah, berarti MGH itu apa? Negatif ya, karena ke bawah. Negatif 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kemudian ke kanan dia, ke kanan. Jadi nanti kalau ada yang ke kiri, berarti negatif. Ya, ini ke kanan, positif. 1, 2, 3. Nah, jadi Ibu ulang. Gradien garis AB itu adalah 3/4. Positif. Lihat, positif condongnya ke kanan. Kemudian CD. CD itu berarti negatif 3/4. Ya, negatif 3/4. Ini negatif. Lihat condongnya ke kiri. Jadi ini positif, ini negatif. EF 4/3. Dia condong ke kanan. Ini kan nilainya positif ya. Kemudian GH negatif 4/3. Condongnya kemana? Ke kiri. Jadi kesimpulannya, gradien garis-garis yang condong ke kanan, ini seperti AB dan EF, nilai dari gradiennya itu adalah positif. Ya, lihat di sini 3/4 dan 4/3. Sedangkan garis yang condong ke kiri, seperti di sini garis CD dan garis GH, itu nilai gradiennya adalah negatif. Di sini negatif 3/4 dan negatif 4/3. Jadi, kesimpulannya, garis yang condong ke kanan bernilai positif gradiennya, yang condong ke kiri bernilai negatif. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu lihat yang pertama, kita lihat ada gradien garis yang melalui 2 titik. Kalau kita gambarkan di gambar seperti ini, ada titik di sini, kemudian titik yang kedua di sini. Maka gradiennya itu rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya ya. Tentukan gradien garis yang melalui titik P min 2,5 dan Q 6,3. Di sini ada P min 2,5. Kita anggap P itu sebagai yang pertama, Q yang kedua. Jadi misalkan yang tadi yang pertama ya, berarti X1-nya berapa? X1-nya itu min 2, Y1-nya adalah 5 ya. Kemudian di sini X2-nya adalah 6, Y2-nya adalah 3. Maka gradien itu kan rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi gradien dari MPQ, jadi gradien dari MPQ adalah Y2 berarti 3, dikurangi Y1-nya 5, kemudian X2-nya 6, X1-nya min 2. Ingat di sini jadi double negatifnya. Negatif yang pertama itu adalah rumus, negatif yang kedua adalah nilai dari X1 ya. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 ini kan jadi plus. Jadi 6 ditambah 2. Jadi berapa? 8. Maka di sini negatif 1/4 disederhanakan ya. Jadi kalau digambar ini akan condongnya ke kiri karena bernilai negatif. Oke, kita lanjut. Tentukan gradien dari garis pada gambar berikut. Nah, sekarang kalau soal yang pertama itu sudah ditentukan, di sini ada. Kalau gambar yang kedua ada gambar. Soal yang kedua adalah ada gambar. Nah, kalau kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, kalian tentukan saja 2 buah titik yang terletak pada garis tersebut. Intinya, kalian mengambil titiknya itu bebas. Ya, bebas yang mana saja. Tapi, walaupun bebas, tapi tentu saja kita ambil titik yang paling mudah yang ada di gambar tersebut. Berarti ini nih yang mudah itu ini ya. Satu lagi ini. Kalau kita misalkan ini adalah A, ini adalah B, maka A itu koordinatnya berapa? A itu berarti negatif 2, negatif 2,0, B-nya adalah 4,2 ya. B-nya adalah 4,2. Maka di sini X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 0, di sini X2-nya adalah 4,
Y2-nya adalah 2. Maka gradiennya ingat rumusnya Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1, berarti 2 dikurangi 0, 2 dikurangi 0 per X2 dikurangi X1, 4 dikurangi negatif 2. Ya, berarti 2 dikurangi 0 itu adalah 2. 4 negatif dengan negatif kan positif, berarti 4 ditambah 2, 6. 2 per 6 adalah 1 per 3. Seperti itu ya, yang melalui dua buah titik. Jadi soal itu kadang-kadang titiknya sudah ditentukan, kadang berupa gambar. Nah, kalau berupa gambar, kalian tentukan sendiri titiknya. Yang ada di situ, tapi yang paling mudah yang diambil. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau gradien garis yang persamaannya diketahui? Ya, kalau tadi titiknya, sekarang persamaannya diketahui. Maka kalau ada soal seperti ini, bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama dengan mengubah bentuk ini ke Y sama dengan MX tambah C, ke bentuk persamaan garis yang pertama. Nanti ini M-nya ketahuan berapa. Atau yang kedua dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah, rumus gradien itu M sama dengan negatif A per B. Oke, kita lanjut ke contoh saja langsung supaya kalian paham. Tentukan gradien dari garis dengan persamaan ini. Kita kerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan mengubah ke bentuk ini. Kita kerjakan di sini. 3x tambah 2y tambah 6 sama dengan 0. Kita kerjakan dengan cara yang pertama. Berarti diubah ke y sama dengan mx tambah c. Ini diubah ke bentuk y sama dengan mx ditambah c. Nah, untuk mengubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C, yang paling mudah itu kan ke sini dulu, ke 2Y. 2Y sama dengan, nah yang semua yang sebelah kiri pindahkan ke kanan. Berarti 3X pindah ke kanan kan negatif 3X. Kemudian 6 positif pindah ke kanan, berarti negatif 6. Yang dibutuhkan adalah Y. Di sini adanya 2Y. Jadi supaya menjadi Y, ini dibagi masing-masing suku itu dengan 2. Karena di sininya 2. Jadi kalau di sininya 7 ya dibaginya 7. Karena ini 2 bagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. 1 tidak ditulis. Kita tulis saja langsung Y ya, 1Y. Nah, sudah Y sama dengan negatif 3 dibagi 2. Berarti negatif 3 per 2. X ya. Kemudian negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 per 2. Ini menjadi Y sama dengan negatif 3 per 2X. Negatif 6 dibagi 2 kan negatif 3 ya. Nah, ini sudah berbentuk Y sama dengan M, ini M-nya, MX plus C. Jadi C-nya itu negatif 3 nanti. Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya berapa kalau begitu? Berarti M-nya adalah negatif 3 per 2. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, ini kita tentukan A-nya berapa? A-nya 3 ya. Ini AX plus BY plus C. B-nya berapa? 2. C-nya adalah 6. Rumus gradien itu adalah min A per B. Tinggal masukkan. A-nya adalah negatif 3. B-nya adalah 2. Maka gradiennya adalah negatif 3 per 2. Kan sama ini. Ya. Oke, paham ya? Jadi ada dua cara, bisa yang pertama atau yang kedua. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan gradien dari garis berikut. Ini yang pertama. Nah, kalau yang pertama ini lebih mudah dengan rumus Y sama dengan MX tambah C. Ini sudah berbentuk itu. Ini kan sudah sama dengan Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradiennya kan ini. Jadi gradiennya berapa? Gradiennya adalah 4. Yang pertama itu. Jadi yang A ya, jawab. A itu langsung M-nya sama dengan berapa? Negatif 4. Karena bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian yang B. Yang B kalian boleh mengerjakan dengan rumus boleh. Dengan Y sama dengan MX tambah C juga boleh. Misalkan kita ingin mengubah ke sini ya. Berarti ke 2Y dulu kan? Berarti 2Y sama dengan 4X pindah ke kanan, negatif 4X, negatif 5 pindah ke kanan berarti positif, berubah tanda. Nah, ini tadi kebetulan ini sama 2 ya, ini bagi 2. Artinya karena ini soalnya 2, jadi kalau ini soalnya 10, ini baginya 10. Berarti 2 dibagi 2 kan 1, tinggal Y-nya. Jadi Y sama dengan negatif 4 dibagi 2, negatif 4 per 2X plus 5 per 2. Jadi Y sama dengan
Negatif 4 dibagi 2, negatif 2 ya. Negatif 2x plus 5 per 2. Maka gradiennya berapa? Ini kan sudah Y sama dengan mx plus C. Maka gradiennya adalah negatif 2. Ya. Maka M sama dengan negatif 2. Kalau menggunakan ini. Kalau ingin menggunakan rumus boleh tidak? Boleh saja. Berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 5. Ya, kita tulis ini ya. Kalau dengan rumus berarti A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 5. Gradien itu rumusnya adalah min A per B. Berarti min A hanya 4, berarti min 4 per B. B-nya 2. Min 4 per 2, yaitu min 2. Sama dengan ini. Itu ya. Nah, ini yang A, ini B. Sekarang kita lihat C. Yang C di sini ya, Ibu tulis di sini. C itu soalnya adalah 3Y sama dengan 6X ditambah 16. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kan sudah dekat ke Y sama dengan MX tambah C. Hanya di sini ada 3. Maka kita langsung saja tinggal membagi dengan 3. Ya, 3 dibagi 3, kan 1. Jadi 1Y, ditulis Y. 6 dibagi 3, berapa? 2. Berarti 2X plus 16 dibagi 3. Ini sudah Y sama dengan MX plus C. Sudah, ini M-nya berapa? M-nya adalah 2. Nah, kalau ini ingin diubah ke rumus, menggunakan rumus, Ibu tulis ulang ya. Di sini 3Y sama dengan 6X tambah 16. Ini harus diubah dulu bentuknya kalau ingin ke rumus. Ya, misalkan ini mau ini dipindahkan ke kiri boleh, ini pindahkan ke kanan boleh. Ibu mengambil yang 3Y pindahkan ke kanan. Jadi di sini 6X, 6Y-nya pindah, 3Y-nya pindah, berarti di sini negatif 3Y ditambah 16 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 6, B-nya adalah negatif 3, C-nya 16. Jadi nggak bisa B-nya 3, tidak bisa. Harus diubah dulu bentuknya seperti AX plus BY plus C, harus seperti itu. Maka sini min A per B. Min A per B, A-nya 6, di sini berarti min 6. Per B, B-nya min 3. Negatif dibagi negatif kan positif, 6 dibagi 3, 2. Kan sama dengan ini ya. Itu yang C. Nah, nanti bagian D dan E untuk latihan ya. Kalian kerjakan nanti di rumah. Oke, kita lanjut. Kita belajar gradien garis yang sejajar sumbu X. Kita langsung ke contoh. Tentukan gradien garis Y sama dengan 2. Jadi ini adalah sumbu X ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Garis Y sama dengan 2 itu adalah Y-nya tepat di 2. Jadi di sini semua garis Y sama dengan 2. Ini kan berarti sejajar dengan sumbu X. Tentukan gradien garis Y sama dengan 2. Kita ingin tahu berapa gradien ini. Kita ambil titik yang ada di sepanjang garis ini. Nggak usah banyak-banyak. 2 saja. Sekarang Ibu ambil yang di sini yang mudah. Ini titik A. Kemudian ini misalkan titik B. Titik A di sini ya. A itu berapa? A itu adalah 1,2. A 1,2. B-nya adalah 3,2. 3,2. Ini B ya. Berarti di sini X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2. Di sini X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Maka gradien MAB ya. MAB itu gradien MAB itu kan jadi yang satu garis ini gradiennya sama ya. Satu garis ini gradien, jadi satu garis itu gradiennya sama. Kan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1, berarti 2 dikurangi 2 kan? Y2 dikurangi Y1, 2 dikurangi 2 per X2, 3 dikurangi X1, X1-nya 1. 2 dikurangi 2 itu 0. 3 dikurangi 1 itu 2. 0 dikurangi 2 jawabannya adalah 0. Jadi kesimpulannya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, yang mana saja ya, asal sejajar dengan sumbu X, itu gradiennya adalah 0 ya. Gradien garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Misalkan kalian buat garis lagi di sini. Kalau kalian hitung, nanti jawabannya akan 0. Jadi, gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Diingat ya. Sekarang kita belajar gradien garis sejajar sumbu Y. Kita lihat contoh. Tentukan gradien garis X sama dengan 3. Kita lihat di sini. Ini sumbu X.
ini sumbu Y. Garis X sama dengan 3, ini Y ya. Garis X sama dengan 3 itu, lihat ini sumbu X, ini 3. Garis sama dengan X sama dengan 3, ini sepanjang ini semua X sama dengan 3. Untuk menentukan gradiennya, seperti tadi, ambil titik sembarang. Misalkan Ibu ambil di sini dengan di sini, bebas di mana saja. Misalkan ini C, ini D. C berapa berarti? C itu adalah berarti 3,1 ya. 3,1, D-nya itu adalah 3,3. D-nya adalah 3,3. Maka X1-nya itu adalah 3, Y1-nya 1. Di sini X2 sama dengan 3, Y2-nya sama dengan 3. Kalau kita cari gradien garis CD, yang ini di mana saja sama ya. Berarti kan Y2 dikurangi Y1, berarti 3 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 1 itu kan 2. 3 dikurangi 3, 0. Nah, 2 dibagi 0, suatu bilangan jika dibagi 0, itu jawabannya apa? Tidak terdefinisi. Jadi artinya apa? Jadi garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini kan sumbu Y ini kan sejajar dengan ini. Di mana saja asal sejajar dengan sumbu Y, dia tidak memiliki gradien ya. Kesimpulannya, garis-garis yang sejajar sumbu Y tidak memiliki gradien. Lihat seperti ini, tidak terdefinisi. Oke ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.